Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Semoga Sobat Football United sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Oke, ada Here We Go. Secara eksklusif beberapa waktu yang lalu ini ya, gue bikin video ini pagi hari tanggal 31. Chido Obi Martin ke Manchester United. Here we go. Striker yang bertalenta ini memutuskan untuk meninggalkan Arsenal, menolak proposal baru dari Arsenal dan juga tawaran-tawaran yang sebenarnya lebih tinggi dari Jerman, beberapa klub Jerman ya, untuk bergabung dengan Manchester United. Chido Obi Martin yang beberapa video yang lalu gue sudah pernah membahas terkait dengan talenta ini, juga sudah pernah diangkat oleh The Athletic ya. Bagaimana dia ini merupakan striker yang berbakat. Dia dalam usia yang masih cukup muda, tapi sudah mampu promosi ke tim yang lebih tinggi lagi. Dan bukan itu saja, bagaimana Chido Obi Martin ini juga sebenarnya diharapkan oleh Arsenal, tim dia yang sebelum memilih ke Manchester United ya. Ini ya untuk tetap bersama tim asal London Utara ini, tapi ternyata Chido Obi Martin yang kalau gua buka ini informasinya dari The Athletic tanggal 20 Juli, David Ornstein dan Laurie Whitwell, dua jurnalis kredibel dari The Athletic, menulis bahwa Manchester United ini sedang mengeksplorasi kesepakatan untuk mendatangkan striker muda Chido Obi Martin dari Arsenal. Pemain 16 tahun ini sempat mengunjungi Carrington, melihat-lihat fasilitas latihan ya di awal Juli, dan melakukan diskusi pembicaraan dengan Manchester United. Dia akan 17 tahun sebentar lagi, lalu sudah bisa menandatangani kontrak profesional ya. Pemain yang mencetak 10 gol di kemenangan 14-3 Arsenal menghadapi Liverpool di bulan November, dan secara total dia mencetak 29 gol dari 17 pertandingan liga untuk tim U18. Jadi walaupun dia ini pemain 16 tahun, tapi dia memperkuat tim U18 dari Arsenal. Dia sendiri juga sudah bermain bersama dengan tim nasional Denmark di U17 ya, dan mencetak 2 gol dari 3 pertandingan group stage. Dan Chido Obi Martin ini memang dilihat sebagai, seperti dikatakan oleh Fabrizio Romano dan juga disampaikan di artikel The Athletic ini ya, bahwa ya dia merupakan striker yang berbakat. Bahkan kalau gua lihat ini ada banyak artikel yang ditulis oleh The Athletic membahas terkait dengan bakat dari Chido Obi Martin. Wow. Jadi menurut gua memang Manchester United ini ya mendapatkan bakat yang luar biasa. Tapi di sisi lain yang harus diperhatikan adalah bahwa ada hal kesabaran yang harus di-manage untuk striker ini, Chido Obi Martin, karena disebutkan ya di salah satu paragraf memang dia ini menginginkan karir yang cepat perkembangannya. Sementara untuk pemain muda ya tentu saja harus menghadapi beberapa tahapan. Ditulis pada artikel pada bulan Mei oleh Art de Roche. Ini kurang lebih memang membahas bagaimana Arsenal ini memiliki program pengembangan terhadap sang pemain, tapi ada kemungkinan memang Chido Obi Martin ini menginginkan hal yang berbeda. Dan ya seperti banyak pemain muda yang ingin berkembang secara lebih cepat, ini dianggap salah satu hal yang akhirnya dia tidak
tidak sepakat untuk terus berada di London. Ditulis beberapa di salah satu paragraf ya, apapun yang terjadi, kesabaran ini dibutuhkan. Semua pemain muda berprogres secara berbeda. Dan Arsenal juga memiliki Ethan Nwaeri dan juga Miles Lewis Kelly yang menandatangani kontrak dengan Arsenal dan masih berkembang sampai dengan tim U21. Artinya memang ada tahapan yang harus dilalui, pun juga dengan Chido Obi Martin. Dan kalau gue ambil di salah satu sumber dari dari United Plug ya, diambil dari Fabrizio Romano, mengatakan bahwa bagaimana peran dari Ruud van Nistelrooy ini memiliki peran kunci di keputusan Chido Obi Martin untuk bergabung dengan Manchester United. Van Nistelrooy berbicara dengan pemain terkait dengan rencana pengembangannya. Nah, ini penting ya. Oke, kesabaran dibutuhkan, perkembangan juga diharapkan, tapi bagaimana rencana yang jelas ini juga harus disampaikan. Dan ternyata bagaimana Ruud van Nistelrooy ini disebutkan memiliki peran yang sangat besar di sana. Gua secara dengan amatiran melihat bahwa ini salah satu peran dari atau fungsi dari staf kepelatihan. Bukan hanya membantu pelatih kepala misalnya ya, ataupun manajer, tapi juga ada hal-hal lainnya yang bisa dilakukan, yaitu adalah membuat rencana, pun juga menyampaikan rencana tersebut terhadap pemain-pemain, baik itu pemain yang saat ini ada di Manchester United, pemain inti, maupun juga pemain muda akademi yang dianggap memang memiliki potensi ya, juga pemain-pemain yang ingin didatangkan ke Old Trafford. Dari situ gue melihat bagaimana langkah dari manajemen yang saat ini memang baru ya setelah Ineos masuk. Mereka kan secara, kalau dilihat ya, mereka ini kan secara struktur, teratur. Dari manajemen dulu diperbaiki, orang-orangnya diganti, diisi orang-orang baru yang lebih kompeten, lalu beralih ke staf kepelatihan, baru ke pemain. Banyak fans yang menginginkan terlalu lama proses dan bla bla bla, inginnya langsung pemain-pemain saja. Ternyata tidak seperti itu. Pemain datang ke Manchester United pun juga dengan mereka ingin mendapatkan rencana yang jelas. Dan rencana yang jelas ini itu ditetapkan oleh manajemen, lalu menurun ke staf kepelatihan. Dan ketika itu sudah penuh ya, artinya sudah jelas, baru pemain bisa memutuskan masa depannya, apakah tetap di Old Trafford misalnya ya, untuk pemain-pemain saat ini bersama dengan Manchester United, atau pemain-pemain yang diincar untuk membuat keputusan datang nggak nih ke Manchester United. Sejauh ini menurut gua rencananya memang nampaknya lebih ke jangka panjang ya, bagaimana Joshua Zirkzee yang masih usianya di bawah 25 tahun, Leny Yoro pun juga seperti itu, dan sekarang Chido Obi Martin. Mungkin akan ada pemain-pemain lain juga, pemain muda yang akan didatangkan di Old Trafford. Tapi menurut gue sejauh ini nampaknya memang Manchester United lebih mengincar pemain muda. Dan artinya apa? Pemain muda ini memang butuh pengembangan ya, butuh proses, butuh development. Gue tidak berharap Chido Obi Martin langsung masuk ke tim inti musim ini lalu mencetak gol banyak. Tidak, ada proses pengembangan yang harus dilalui. Mungkin dengan tim akademi, tim muda, mungkin diikutkan dengan pre-season, mungkin bisa jadi akan dipinjamkan ke tim lain untuk mendapatkan menit bermain yang lebih tinggi, mungkin akan sesekali ikut ke tim utama Manchester United dengan situasi lebih banyak duduk di bangku cadangan dulu. Hal-hal seperti itu menurut gue merupakan tahapan dari pemain muda ini berkembang ya. Jadi ya harapannya tidak langsung dia ini datang dan mencetak masuk ke tim inti dan mencetak gol banyak, tidak seperti itu sih menurut gue secara dengan amatiran. Tapi memang ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Hanya saja tahapan-tahapan berupa rencana-rencana pengembangan yang disampaikan oleh Ruud van Nistelrooy menurut Fabrizio Romano ini menjadi kunci dari keputusan Chido Obi Martin menolak Arsenal, juga menolak tawaran-tawaran yang nilainya lebih tinggi dari Jerman. Kurang lebih demikian ya ngobrol ringan terkait dengan Here We Go-nya Chido Obi Martin. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.